Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, pengajar PPKN di SMA Negeri 2 Bandung. Kali ini saya akan membahas permasalahan siswa dalam pembelajaran di kelas. Di mana ketika kita identifikasikan masalah, terjadi pada saat pertemuan pertama di bulan Juli tahun pelajaran 2022 ini, ketika saya mengajar di kelas 12, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di mana siswa mengerjakan instrumen dengan menjawab pertanyaannya secara lisan, secara bergantian sebagai bentuk perkenalan. Nah, salah satu murid di kelas 12 IPS ini pada saat pembelajaran tampak duduk sendirian dan seringkali terlihat seperti berbicara sendiri. Sesekali terkadang menundukkan kepalanya atau terlihat panik, seperti ada beban yang dipikirkan. Bila didekati temannya, gestur tubuhnya menjauh seperti menolak didekati. Tetapi ketika saya yang mendekati dan mengajak mengobrol dengan ramah, dengan penuh kelembutan, siswa tersebut mau diajak ngobrol, dipegang, bahkan mengobrol dengan suara walaupun terbata-bata, tetapi memperlihatkan senyuman di wajahnya. Kemudian setelah selesai dari pembelajaran itu, saya bisa mendapatkan hasil asesmen diagnostik terkait profil belajar dan minat belajar siswa kelas 12 IPS dalam belajar PPKN, termasuk siswa yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi tersebut. Ketika saya sudah mendapatkan datanya, segera saya mencari tahu akar permasalahan dari siswa tersebut. Ternyata siswa ini termasuk salah satu anak berkebutuhan khusus yang pada masa pertemuan offline ini, dalam pembelajaran tatap muka ini, tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Padahal ketika kelas 11, dulu dia belajar melalui pertemuan virtual, pembelajaran jarak jauh, tidak terlihat seperti ada masalah karena dia bisa mengikuti dalam kegiatan virtualnya. Nah, artinya ketika kita lihat akar permasalahannya adalah yaitu saat siswa bersosialisasi di kelas. Kemudian saya mencari berbagai literasi dalam berbagai sumber alternatif solusinya. Ternyata guru perlu menerapkan bagaimana tips mendidik siswa berkebutuhan khusus ini. Di antaranya, satu, menahan diri untuk memberi bantuan. Karena tugas kita sebetulnya adalah mendidik. Mendidik itu menuntun potensi yang dimiliki siswa. Bukan hanya memberi bantuan. Kalau memberi bantuan selesai saat itu, tetapi tidak ada pembelajaran untuk siswanya. Kemudian juga bisa melatih siswa belajar dari kesalahan. Bukan berarti membiarkan siswa untuk berbuat salah, tetapi ketika siswa ternyata berbuat salah, kita bisa memberikan pendekatan, coaching kepada siswa tersebut, mencari solusi dari kesalahan yang mereka buat. Solusi itu bisa didapat dengan cara menggali potensi siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, mencatat perkembangan kemandirian siswa. Tentunya ada perbedaan ketika siswa itu PJJ, belajar virtual di rumah, dengan pada saat dia tatap muka di kelas. Ada sosialisasi bertemu dengan teman-temannya. Nah, kita perlu mencatat perkembangan kemandiriannya. Misalnya, bagaimana dia duduk dengan temannya, bagaimana dia mengobrol dengan temannya, itu sebuah bentuk adaptasi, sosialisasi begitu. Kemudian yang keempat, mengajari siswa untuk percaya diri, menolak bantuan temannya atau bantuan dari guru. Misalnya menyebutkan bahwa dia bisa untuk misalnya menulis, dia bisa berbicara, dia bisa juga mengobrol dengan teman-temannya, mengajari siswa untuk percaya diri seperti itu. Dan kemudian memberi kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lainnya, duduk berkelompok, kemudian bekerja sama dengan yang lain, memberikan
kesempatan agar dia bisa berteman atau bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, dari alternatif solusi itu kemudian bisa kita ambil hasil pemecahan masalahnya. Pertama, bahwa siswa ABK ini mendapat kuota khusus dalam PPDB sehingga tidak mungkin sekolah menolak bila memang persyaratan klinisnya terpenuhi. Dengan kata lain, siswa ini mempunyai hak yang sama dalam layanan pendidikan sehingga guru saya harus bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya menerapkan diferensiasi, bisa diferensiasi produk buat dianya, kemudian prosesnya, bahkan nanti metode dan media yang saya buat juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari murid tersebut. Kemudian juga guru saya harus sering berkonsultasi baik dengan wali kelas, BK, dan orang tua terkait progres pendidikannya. Dan saya juga akan mencoba menanamkan kepada anak-anak non-ABK bisa diasah rasa empatinya dengan harapan kelak saat mereka dewasa, anak-anak ini tidak akan nyinyir, tidak menghina, tidak membuli, bahkan sebaliknya, mereka akan bisa menghargai, bisa berempati, bahkan menolong temannya yang ABK ini. Seperti itu. Kemudian, sumber rujukannya didapat dari BK tentang latar belakang siswa, kemudian dari orang tua, dan di mana orang tua juga harus sering berkomunikasi dengan sekolah tentang potensi anaknya. Kemudian saya juga menemukan sumber dari Randi Arianto dan Diah Lestari dalam Rumah Pintar Aisyah menulis tentang cara mengajar anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir saya temukan dalam P4TK PLB Kemdikbud tentang mengembangkan kemandirian anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.